Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik sekarang mah. Oh iya, Mbak, lagi sibuk apa aja nih sekarang? Bisa larin proyekan. Semangat atuh, Mbak, sama proyekannya. Thank you. Oh iya, Mbak, aku mau nanya-nanya sesuatu nih, boleh nggak, Mbak? Oh, boleh. Kamu mau nanya apa? Aku mau nanya mengenai SharePoint online sebenarnya. Sebenarnya tuh SharePoint online tuh apa sih, Mbak? Wah, menarik nih bahasanya. Oke, jadi SharePoint Online itu adalah sebuah Microsoft platform untuk berkolaborasi, sharing file, kemudian penyimpanan dokumen juga, yang mana data-datanya itu udah disimpan di dalam cloud. Oh, begitu. Jadi SharePoint online itu sebenarnya bentuknya seperti platform gitu ya, yang untuk membantu kinerja juga gitu ya. Sebenarnya kelebihannya dari SharePoint online sendiri itu apa sih, Mbak? Wah, kelebihannya banyak sih. Dia tuh bisa diakses dimanapun, kapanpun, pakai device apapun. Terus memungkinkan juga kita untuk berkolaborasi secara online. Dari proses development web portalnya pun lebih cepat ketimbang kita membangun website itu from the scratch, dari nol gitu ya. Lalu kita juga bisa mengakses dokumen secara online tanpa membutuhkan VPN. Karena yang existing sekarang kan sebagian klien itu masih menggunakan file serverin. Jadi untuk bisa mengakses dokumen atau file apapun itu, mereka harus terhubung dulu nih ke jaringan internal company-nya dengan VPN. Baru mereka bisa akses. Nah, kalau pakai SharePoint Online udah nggak pakai VPN lagi. Kita udah bisa akses pakai tethering pun bisa. Gitu. Oh gitu, manfaatnya banyak banget ya, Mbak. Terus kalau misalnya dari sisi bisnisnya sendiri, bisa kasih manfaat apa aja tuh untuk SharePoint online? Kalau dari sisi bisnisnya, mungkin bisa kita bilang sebagai cost efisiensi kali ya. Cost efisiensi itu karena kita nggak butuh biaya untuk maintenance si file servernya lagi, karena kita udah pakai infrastrukturnya dari Microsoft, jadi kita udah pakai cloud semua gitu kan. Gitu. Terus Mbak, aku tuh sempat lihat di internet gitu kan, kalau SharePoint itu jenisnya ada beberapa gitu. Salah satunya ini ada SharePoint online, terus ada lagi yang namanya SharePoint on-premise. Nah, itu sebenarnya perbedaan dari mereka itu apa sih, Mbak? Oke, perbedaan antara SharePoint Online dan SharePoint On-Premise. Jadi kalau SharePoint On-Premise itu, kita install SharePoint di server kita. Jadi kita yang manage DB, network, kemudian kita juga config-config sendiri nantinya. Nah, nggak bisa juga, belum bisa integrasi sama produk Microsoft lainnya yang lagi happening banget sekarang. Kayak misalnya Microsoft Teams, Planner, kayak gitu. Sementara kalau di SharePoint Online, kita cuma setup rumahnya di awal nih. Terus dipakai deh. Nah, udah bisa juga integrasi ke Teams, Planner, gitu. Udah support. Oh, berarti untuk SharePoint online sendiri sebenarnya udah dibuat kayak rumahnya langsung, terus nanti udah bisa diintegrasin dengan produk-produk dari Microsoft lainnya yang bisa ngebantu kita juga kan, kinerja kita juga kayak Teams atau Planner atau semacamnya juga ya, Mbak? Betul, jadi kita cuma setup rumahnya di awal. Begitu. Terus Mbak, kan tadi kan untuk SharePoint online sendiri itu kan sudah tidak menggunakan file server kan, sudah ada cloud-nya sendiri dari Microsoft. Nah, kalau misalnya nih ada suatu case di mana perusahaan itu udah pakai file server. Nah, dia itu ingin berpindah untuk menggunakan SharePoint. Nah, itu tuh bisa nggak ya, Mbak? Wah, bisa banget, bisa banget. Jadi beberapa klien Sapiens pun masih ada yang menggunakan file server dan udah ada yang mulai beranjak nih menggunakan SharePoint Online. Gitu, Rin. Jadi bisa banget. Kalau pertanyaannya, mau pindah nih dari file server ke SharePoint Online, bisa nggak ya? Bisa banget. Untuk datanya sendiri yang di file servernya gimana tuh, Mbak? Oh, datanya nggak usah khawatir. Jadi kita bisa bantu memigrasikan datanya yang udah ada di file server sekarang, kita bisa bantu pindahin ke cloud. Karena kita juga sekarang udah ada partner untuk dari si migration tools-nya sendiri, kita udah ada partnernya untuk membantu itu. Jadi kita bisa nge-capture nih before after migration-nya gimana, berapa gitu ya. Dan kita untuk prosesnya juga bisa kita monitoring gitu, Rin. Oh, begitu. Oh iya, kalau misalnya suatu perusahaan nih atau misalnya ada klien yang ingin punya SharePoint online itu harus kemana sih, Mbak? Wah, tinggal ke Sapiens aja. Jadi Sapiens tuh udah lengkap banget, udah nyiapin paketan O365 yang dalamnya udah include Microsoft Teams, Outlook, kemudian SharePoint Online juga sama produk Microsoft lainnya. Udah
Sapiens saja. Udah lengkap lah. Pokoknya semuanya kalau nanti kalau misalnya bikin SharePoint online-nya di Sapiens ya, Mbak? Iya, udah lengkap. Oh ya, Mbak, untuk di Sapiens sendiri nih, untuk layanan SharePoint online-nya itu udah sejauh apa sih, Mbak? Oke, jadi layanan yang udah kita berikan udah sejauh apa? Jadi SharePoint Online itu udah sampai sekarang masih membantu klien untuk membuatkan beberapa portal-portal SharePoint online. Mulai itu dari public portalnya, kemudian ada private portalnya juga, kemudian ada enhancement untuk menambahkan workflow dari sisi private portalnya. Itu sekarang kita lagi banyak project di situ. Jadi kalau misalnya tadi Mbak sempat mention public portal dan private portal, itu apa bedanya sih? Jadi kalau public portal itu, kita ambil case Sapiens ya, company-nya Sapiens. Jadi kalau public portal itu seperti intranetnya Sapiens lah gitu. Jadi misal HC nih, HC Human Capital, ada updates, ada info updates, atau ada HC updates, company updates, misalnya tentang COVID-19, atau apapun itu yang ditujukan use-nya untuk seluruh employee Sapiens itu bisa ditaruh di public portal namanya. Tapi kalau misal lebih spesifik lagi, di dalam Sapiens itu ada beberapa departemen. Kita ambil contoh 2 departemen ya. Yang pertama itu solutions, yang kedua itu delivery katakanlah. Misal Mbak solution dan Arinda delivery. Nah, Arinda belum tentu bisa dapat akses di dalam portal private portalnya solutions, karena bisa jadi info-info yang ada di dalam portal solutions itu hanya ditujukan untuk employee-employee yang under departemen solutions. Begitu pula Mbak sebaliknya, Mbak belum tentu ada akses di private portalnya delivery, karena bisa jadi dokumen-dokumen yang ada di dalam private portalnya delivery itu hanya ditujukan untuk employee-employee yang under departemen delivery. Gitu, Rin. Oh, panjang ya. Gak apa-apa, kan rinci banget gitu kalau buat jelasin tuh. Oke. Oh, begitu. Sebentar, aku lupa setelahnya. Nanti bisa di-cut di sebelah sini nanti. Jadi habis jelasin itu apa sih lanjutannya? Oh iya, lanjut lagi di sini. Mbak, berarti untuk di Sapiens sendiri itu sudah menerima, maksudnya tidak hanya langsung menerima membuatkan suatu SharePoint online dan tambah-tambahan lainnya, tapi udah bisa di enhancement atau di customize juga ya, Mbak? Bisa. Jadi di SharePoint online itu bisa kita customize juga. Misal usernya bilang saya pengen ada sistem reminder, kemudian ada sistem approval, itu bisa banget kita custom. Tergantung request dari kliennya mau seperti apa di SharePoint online itu sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya semua itu mengikuti keinginan klien itu seperti apa, dan misalnya Sapiens akan mencoba semaksimal mungkin untuk menyanggupi ya, Mbak? Ya, bener banget. Oke, nah kan tadi kan udah tahu sebenarnya SharePoint online itu secara mendalam seperti apa ya, Mbak? Nah, kayaknya kurang banget nih kalau kita belum lihat demo langsungnya seperti apa, Mbak. Wah, oke. Mungkin di sini Mbak show sedikit kira-kira bentukan SharePoint online itu seperti apa ya. Jadi Mbak show di sini mungkin dua-duanya lah kali ya. Oke. Oh ya Mbak, ini sekarang yang sudah ada di layar ini apa ya Mbak? Oke, jadi ini tuh contoh dari public portal. Jadi kan kalau Mbak sempat bilang tadi bahwasanya kita ada public portal dan private portal. Nah, ini nih bentukan public portal secara default-nya. Ini yang bisa kita customize sesuai dengan requirement user. User pengennya seperti apa gitu. Kalau misalnya user pengen ada news nih di company-nya, itu bisa kita tambahin news. Kemudian ada pengen announcement, itu juga bisa kita customize, atau event itu bisa kita tambahkan juga sesuai dengan keinginan user itu seperti apa gitu. Kemudian pengen ditambahin employee directory di mana ada data-data employee lengkap gitu, itu juga sebenarnya bisa kita customize gitu. Jadi ini dokumen library juga bisa disimpan di sini dokumen-dokumennya. Oke. Oh iya Mbak, untuk di public portal yang ini, kan ini bisa di-customize jadi macam-macam sesuai dengan perusahaannya mau apa isi kontennya itu kan ya Mbak? Nah, kalau untuk orang yang bisa melihat ini itu semuanya bisa lihat atau ada aturan-aturan tertentunya Mbak?
Oke, kalau untuk itu berarti kamu mempertanyakan terkait security dan hak akses lah ya. Iya. Jadi meskipun ini bisa diakses ke seluruh employee, sebenarnya tadi kita sempat ngambil case Sapiens gitu ya. Jadi nggak untuk masuk ke portal ini pun harus ada admin atau owner dari portalnya yang nge-grant kita akses nih untuk bisa akses. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Meskipun Sapiens, tapi kalau Office 365 itu apa beda lagi ya, Mbak? iya, jadi nyambung ke sana. Jadi ada 3 hak akses gitu kan, ada owner, member, kemudian visitor. Jadi bedanya itu ketika owner, dia bisa nge-grant access ke orang lain, bisa read and write juga. Nah, kalau member, dia bisa read and write juga, tapi dia nggak bisa nge-grant access ke orang lain, nggak bisa ngajak orang lain untuk ke portal itu. Kemudian ada lagi yang ketiga itu namanya visitor. Nah, visitor ini dia cuma bisa lihat aja, dia nggak bisa edit, kemudian dia juga nggak bisa grant access tuh, apalagi dia nggak bisa gitu. Oh, begitu. Berarti, oh ya Mbak, kalau berdasarkan case yang pernah Mbak Puji pegang, itu rata-rata untuk di public portal itu pada minta di customize-nya sejenis apa ya Mbak? Kalau public portal biasanya mereka di customize tuh mereka pengen ada employee directory yang sempat Mbak mention tadi. Jadi mereka pengen sesama employee itu mudah gitu mencari informasi. Oke, ini emailnya apa ya kira-kira si bapak ini atau si ibu ini emailnya apa kira-kira. Nah, itu bisa kita tampilin datanya di employee directory. Kemudian ini bisa juga kita buatkan sebuah hub gitu ya. Ini masih by default ya, Rin. Jadi kita bikin sebuah hub di mana itu bisa kita taruh info-info, katakanlah misal tata cara reimbursement seperti apa, kemudian untuk visi misi perusahaannya seperti apa, kemudian struktur organisasinya seperti apa. Nah, itu bisa kita buatkan menu di mana user ketika ngeklik, oh ini ternyata struktur organisasi company saya seperti ini loh, gitu. Itu bisa. Oh, jadi kayak sejenis web gitu ya sebenarnya Mbak? Iya, benar. Jadi ini benar-benar kalau dilihat dari tampilannya pun sebenarnya ini web portal. Iya. Korporatif web portal. Cuma mungkin aksesnya itu nggak semua orang bisa lihat karena ada adminnya juga yang khusus untuk nge-grant aksesnya itu sendiri ya Mbak? Iya, betul. Jadi nggak semua orang bisa akses ke portal ini. Oke, jadi untuk SharePoint online ini kan udah lihat nih untuk yang public portalnya seperti apa. Walaupun masih versi default-nya, tapi kan udah kebayang lah ya untuk nanti bisa di-customize lagi, disesuaikan dengan yang klien mau dan menyesuaikan dengan requirement. Jadi sebenarnya juga SharePoint online itu sebuah platform yang sebenarnya bisa berguna banget di masa pandemi ini juga ya, yang maksudnya mulai banyak perusahaan yang mulai menerapkan work from home. Nah, dengan menggunakan SharePoint online ini, jadinya kolaborasi online bisa tetap jalan. Kalau misalnya ada file atau dokumen bisa diakses kapan aja, di mana aja, dan dengan device apapun, karena internetnya juga udah nggak butuh VPN lagi kan, Mbak. Jadinya udah bisa diakses lewat internet rumah atau bahkan lewat tethering juga udah bisa ya, Mbak? Bisa banget. Makanya sebenarnya untuk kondisi kita work from home kayak gini, ini SharePoint online membantu banget sih untuk kita bisa berkolaborasi secara online, kemudian mengakses filenya bisa dimanapun kapanpun gitu kan, membantu banget.
Oke, nah untuk teman-teman semuanya nih yang lagi nonton ini, kalau misalnya ingin tahu mengenai layanan SharePoint online di Sapiens atau mau tahu layanan services lain yang Sapiens punya, itu bisa ditanyain ke email hello@sapiens.id ya. Catat. Makasih banyak loh Mbak Puji waktunya sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang dan tanya jawab hari ini mengenai SharePoint online. Selamat bekerja lagi Mbak. Thank you Rin. Semoga bisa dimengerti dan nambah ilmu juga ya. Pasti SharePoint online bakal nambah banget. Oke, siap.